Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk siswa dan siswi baru MAN 1 Sukabumi. Sekarang kita ada di Lab Prakarya dan Kewirausahaan. Di MAN ada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan di kelas 10, di kelas 11, dan di kelas 12. Nah, semua pembelajarannya itu akan berjenjang. Untuk pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan akan terbagi menjadi dua bagian. Semester pertama, kalian akan belajar mengenai kerajinan. Semester kedua, kalian akan mempelajari tentang pengolahan. Jadi, semua pembelajaran tersebut dipelajari oleh siswa kelas 10, 11, dan kelas 12. Untuk pembelajaran kerajinan di kelas 10, kita akan membuat berbagai macam produk. Nah, produknya macam-macam. Di antaranya ada kerajinan dari bahan flanel seperti ini. Nah, tadinya bahan flanel itu bahan-bahannya seperti ini. Dia bentuknya seperti ini, berupa bahan-bahan lembaran, akan dibagikan ke seluruh siswa MAN 1 Sukabumi. Ini kalian boleh menggunakan kain dari lab, semuanya disediakan oleh lab. Untuk pengerjaannya, kalian boleh mengerjakannya di rumah, ya. Yang kedua, untuk flanel ini kalian bisa menggunakan flanel untuk kerajinan seperti ini. Ini digunakan untuk gantungan kunci. Sebenarnya kalau misalnya kalian kreatif, banyak produk yang bisa dihasilkan dari bahan flanel. Misalnya untuk ini nih, bunga-bunga seperti ini, ya, bunga-bunga seperti ini bisa digunakan pada saat misalnya ada kakak kelas kalian yang wisuda misalnya, atau untuk pernikahan, untuk surprise party, dan lain-lain. Nah, untuk flanel sendiri itu banyak yang bisa dibuat. Kalian boleh pilih salah satu produk yang akan dibuat, ya. Nanti akan dibuat kelompoknya, bahan-bahan bisa disediakan di lab. Selanjutnya, selain flanel, kita juga akan menggunakan berbagai macam bahan, ya. Jadi bahannya itu boleh misalnya bahan limbah, bahan tekstil, ataupun misalnya bahan-bahan yang lain. Bisa digunakan untuk membuat prakarya di wirausahaan ini. Nah, produk-produk yang dibuat diusahakan sebagus mungkin, ya, dengan desain yang bagus, pengerjaan yang rapi. Jadi nanti hasilnya bisa digunakan untuk kalian masing-masing, apalagi bisa sampai dijual itu jauh-jauh lebih bagus. Nah, selain pembuatan produk dari bahan flanel, kita juga bisa menggunakan berbagai macam bahan. Misalnya, nah ini kita bisa menggunakan pita, ya, pita motif kayak seperti ini, pita polos, ya, seperti ini. Nah, ini ada yang polos, ada yang bermotif, ada juga misalnya ini digunakan pita air. Nah, untuk pita ini semuanya disediakan di sini. Maka dari itu, bagi kalian yang akan praktek, nanti sering-sering main ke lab prakarya dan kewirausahaan, ya. Nah, contoh penggunaan pita, bahan pita ini itu banyak, ya. Bisa dijadikan sebagai bros, ya, atau misalnya yang baru-baru ini. Nah, pita ini bisa dijadikan sebagai hiasan seperti ini, ya. Seperti ini, kalung. Jadi di lab juga semua bahan itu bisa dikombinasikan. Seperti misalnya antara flanel, pita, dan ini. Nah, kayak seperti ini nih. Batu-batuan seperti ini banyak digunakan sebagai bahan-bahan untuk membuat prakarya, ya. Nah, bahan-bahan ini juga sama disediakan. Nah, baru-baru ini untuk kayak mutiara-mutiara seperti ini banyak digunakan sebagai konektor, bahkan ada yang menggunakan sebagai konektor masker. Kan banyak nih sekarang masker yang earloop, ya, sampai ke kuping. Nah, untuk perempuan kan harusnya nggak enak gitu, ya, kalau kita harus buka kerudung dimasukkan di sini gini, bisa dijadikan sebagai konektor masker, ya. Nanti ada pengaitnya di sini. Nah, selain itu, pita juga bisa digunakan sebagai hiasan sendal seperti ini. Nah, ini sendal jepit. Sendal jepit ini itu polos aslinya, tapi dengan hiasan yang sangat unik, sangat cantik, ini bisa bernilai tinggi. Misalnya untuk
sendal jepit polos seperti ini mungkin harganya cuma 10.000, tapi dengan tambahan misalnya pita, mutiara, ini bisa memiliki nilai jual yang sangat tinggi ya. Jadi di antara semua bahan-bahan yang ada di lab, kalian bisa mempergunakan sebaik mungkin dan seefektif mungkin. Mana bahan-bahan yang bisa dikombinasikan, mana bahan-bahan yang bisa di-matchingkan satu sama lain ya. Nah, ini untuk bahan-bahan seperti misalnya flanel dan pita, dan mutiara. Nah, untuk dalam kalung seperti ini nih, di kalung ini kan ada banyak bahan yang digunakan dikombinasikan ya. Ada mutiara, ada pita, di sininya ada flanel. Nah, ini dibantu dengan berbagai macam alat ya. Alat-alatnya juga semua disediakan ya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan, kalian bisa berkunjung ke sini ya, sambil mengenal bahan-bahan dan alat-alat yang ada di lab. Nah, secara sederhana, alat-alat yang akan Ibu ajarkan di lab prakarya ini yaitu, nah misalnya seperti hanya yang kalian lihat, untuk membuat kerajinan di kelas 10 itu kebanyakan menggunakan kerajinan dengan alat yang sangat sederhana. Misalnya kalian masih menggunakan jahitan tangan ya. Nih, seperti ini ya. Ini namanya jarum tangan atau dalam bahasa Sunda dikenal dengan jarum kecos ya. Nah, jahitan di kelas 10 kebanyakan itu masih menggunakan ini jarum kecos ya. Bisa dibantu dengan misalnya ini jarum pentul. Nah, ini semua ada di lab ya. Silahkan digunakan. Nah, karena masih sederhana, untuk pengerjaan hiasan-hiasan, selain menggunakan jarum jahit atau jarum tangan, kalian juga boleh dibantu supaya hasilnya lebih bagus. Kalian boleh menggunakan ini ya, lem tembak ya. Lem tembaknya ini disediakan juga, boleh dipinjam, tapi tolong dicatat siapa peminjamnya ya. Nah, di sini sebagai hiasan yang lain, kalian juga di sini bisa menggunakan ini. Ini namanya bisa kalian membuat namanya kancing bungkus ya. Nah, ini bisa dioperasikan ya. Jadi nanti ini ada setelan-setelan ininya, kuncinya. Jadi nanti kita semua akan praktekkan alat dan bahan ini di lab ya. Nanti setelah kalian naik lagi ke kelas berikutnya untuk kerajinan, kalian akan menggunakan mesin ini namanya mesin portable ya. Mesin portable ini kecepatannya tidak terlalu tinggi, bisa digunakan dalam industri rumah tangga ya. Untuk belajar itu sangat cocok. Nah, karena lab kita terbatas, akan ada jadwal-jadwal yang dilakukan, misalnya praktek kapan di kelas, kapan di lab, karena lab itu tidak bisa menampung semuanya. Maka dari itu, kami menyediakan ini mesin portable ketika pembelajaran di kelas. Jadi nanti meskipun kalian misalnya tidak bisa masuk ke kelas, kita masih bisa menjahit di kelas dengan membawa mesin portable ini ya. Nah, selain itu ada beberapa mesin yang harus kalian tahu di lab. Meskipun belum dipraktekkan di kelas 10, itu semua alat-alat akan difungsikan sesuai dengan kemampuan kalian. Mungkin di kelas 1 ada yang namanya di kelas 10 itu tingkat kesulitannya masih mudah. Nanti kelas 11 agak sulit. Nah, di kelas 12 akan lebih sulit. Untuk materinya juga disesuaikan. Yang mudah-mudah menggunakan tangan, misalnya jahitan tangan seperti ini, ya, pakai benang, berbagai macam benang, ya. Kemudian nanti di kelas 11 akan kalau misalnya kalian kelas 10 sudah bisa menggunakan mesin jahit juga, sudah bisa langsung ke mesin, ya, dengan keamanan dan safety masing-masing, ya. Nah, nanti di kelas 11 kalian belajar mesin portable dan mesin kecil. Nah, selanjutnya kita akan memperkenalkan beberapa mesin yang ada di lab ya. Mesin sementara kalian boleh nanti lihat di lab, ada mesin portable, ada mesin kecil ya. Mesin kecil tuh yang kayak semacam beberapa merek ada di sini ya, kayak Singer, Butterfly gitu ada di sini. Nah, untuk mesin portable itu seperti ini. Kalau mesin kecil dan mesin portable itu sebenarnya kecepatannya sama ya. Tapi kalau yang portable ini bisa ada beberapa motif jahitan yang bisa dijahit.
Kalau mesin kecil biasa kan dia cuma lurus aja. Kalau yang ini bisa berbagai macam. Jadi kayak semacam bordiran sederhana gitu ya. Nah, selanjutnya ada mesin high speed. Nanti ya, ini sedang dirapihkan. Kita akan praktek di sini. Kalau misalnya kalian udah mau praktek, dipersilakan untuk praktek di sini ya. Nah, selain ada mesin kecil, mesin portable, mesin high speed, ada juga mesin obras ya. Selain mesin obras juga ada mesin neci ya. Itu semua mesin boleh dipergunakan oleh kalian untuk berbagai macam kegiatan. Misalnya di kelas itu misalnya kamu butuh taplak meja ya. Nih, taplak meja seperti ini ya. Kalian boleh nanti dipraktekkan di sini. Ya, ini bahannya juga disediakan. Jadi biasanya untuk taplak meja itu ada di kelas 11. Nah, materinya kalian boleh ambil bahannya di sini untuk praktek itu. Bahannya dari sini, nanti dijelaskan cara pembuatannya, dijahit di sini. Dijahit menggunakan mesin-mesin yang bisa kalian gunakan. Jadi untuk kalian yang masih belajar, boleh misalnya menggunakan mesin yang kecil ataupun menggunakan mesin yang besar. Untuk beberapa kain yang tidak usah dijahit, misalnya itu bisa menggunakan mesin neci. Seperti apa misalnya? Ada beberapa contoh produk yang menggunakan mesin neci, yaitu kerudung misalnya, atau taplak meja, atau misalnya mukena juga bisa menggunakan mesin neci ya. Itu beberapa mesin. Karena berat-berat kalau diangkat ke sini, jadi kalian boleh nanti langsung lihat ke sini ya. Nah, sekarang yang akan dipraktekkan di kelas 10 ya, selain pembuatan misalnya hiasan dengan sisa limbah. Kalau limbah itu biasanya yang digunakan itu banyak, misalnya biji-bijian. Kalau biji-bijian itu misalnya membuat gambar cendrawasih menggunakan biji kacang hijau, atau misalnya menggunakan semacam gabah gitu, itu boleh. Atau misalnya menggunakan daun kering, atau misalnya ranting-ranting yang kering, itu namanya produk kewirausahaan dari bahan limbah. Nah, sedangkan untuk flanel tadi udah. Nah, yang selanjutnya untuk di kelas 10 itu dipelajari teknik menghias kain dengan teknik batik jumputan. Nah, nanti teknik batik dengan jumputan akan dipraktekkan oleh kakak-kakak kelas kalian sebagai berikut ini.
yang dilakukan oleh kelas 10 ya. Jadi ada banyak praktek yang akan dilaksanakan, tapi itu disesuaikan. Untuk kerajinan, kalian akan belajar di kelas 10 semester 1, kelas 11 semester 1, dan kelas 12 semester 1. Untuk kerajinannya nanti akan dipraktekkan di sini, sebagian mungkin akan dilaksanakan di rumah juga sebagian. Cukup sampai di sini untuk pembuatan kerajinan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan kalian termotivasi untuk menjadi seorang wirausaha kerajinan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengolahan. Nah, materi pengolahan ini di kelas 10 akan kalian pelajari di semester 2, kelas 11 juga di semester 2, kelas 12 juga di semester 2. Untuk kelas 10 di semester 2 kalian akan membuat pengolahan dari bahan nabati dan hewani. Hanya saja materi pengolahan di kelas 10 kalian akan mempelajari tentang pengawetan bahan nabati dan hewani. Nah, untuk pengawetan bahan nabati kalian bisa misalnya membuat berbagai macam olahan makanan atau pengawetan makanan dari buah maupun sayuran. Misalnya buah-buahan akan dijadikan sebagai asinan maupun sayuran ya. Jadi berbagai macam produksi bahan makanan dari bahan nabati itu boleh kalian praktekkan. Kemudian selain bahan nabati, kalian juga akan mempraktekkan pengawetan bahan hewani ya. Contohnya misalnya kalian bisa membuat abon dari ikan, dari ayam maupun dari sapi. Atau misalnya kalian akan membuat misalnya sambal teri, sambal cumi. Sekarang kan lagi viral gitu ya, sambal-sambal yang kayak di kemasan botol-botol gitu. Nah, itu bisa dipraktekkan nanti di sini. Semua produk, baik produk pangan maupun produk kerajinan itu sebenarnya dibuat untuk dijual. Jadi diusahakan semua produk harus bisa dijual oleh kalian maupun oleh teman-teman kalian ya. Nah, beberapa produk juga biasanya akan dipamerkan dalam kegiatan-kegiatan atau acara-acara di sekolah ya. Nah, untuk pengolahan makanan bahan nabati dan hewani biasanya kalian akan mempraktekkan di kelas, di lab ya. Boleh di kelas, boleh di lab. Hanya saja sekarang semuanya harus di lab. Jadi nanti lab ini akan berfungsi sebagai lab pengolahan juga. Jadi di sini sudah disediakan berbagai macam alat-alat untuk membuat makanan, baik itu untuk pengawetan maupun untuk membuat makanan. Ada kompor, ada pembakaran, ada mixer, baskom, pembuat kue, loyang, bahkan ice saver atau misalnya ini untuk membuat es serut juga ada ya. Jadi dalam pelajaran mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kalian akan diajarkan berbagai macam produk kerajinan dan pengolahan yang bisa dijual. Itu harus bisa dijual. Nah, untuk di kelas 10 selain pengawetan bahan nabati dan hewani, kalian juga boleh menjajakan jajanan atau kudapan yang sesuai dengan kreativitas kalian ya. Diusahakan misalnya kalian akan membuat makanan itu, misalnya akan membuat pisang goreng. Nah, pisang gorengnya itu kalau kamu bisa kreatif dan inovatif, itu kalian bisa membuat beragam macam bentuk atau misalnya beragam rasa ya. Misalnya pisang goreng kan biasanya cuma dipotong-potong biasa, atau misalnya kamu bikin pisang gorengnya mau ditipiskan gitu ya, ditipiskan pakai misalnya rolan pizza gitu, itu boleh ya. Nah, di sini juga kalian akan nanti kalau misalnya kalian merasa kesulitan akan diajarkan untuk resep-resep makanan. Kalian boleh menciptakan sendiri, kalian boleh juga mencari literasi dari berbagai macam sumber, misalnya dari buku, dari Google, atau misalnya dari YouTube. Nah, pastikan artikel yang kalian ambil itu sudah teruji rasanya dan prosesnya ya. Jangan sampai nanti kalian mendapatkan bahan-bahan yang tidak baik. Misalnya untuk pembelajaran itu harus benar-benar kalian tahu, jangan sampai bahan-bahan itu halal atau tidak, expired atau tidak. Nah, itu benar-benar harus dilihat baik-baik ya. Maka dari itu pada proses pengolahan
selain memperhatikan bahan, kalian perhatikan juga aspek-aspek yang lainnya ya. Untuk di lab yang disediakan itu hanya alatnya saja. Jadi kamu ketika akan praktek itu cukup membawa bahannya dibawa ke sini, nanti diolah di sini. Setelah diolah di sini, kalian akan menjual di lingkungan sekolah ya. Usahakan nanti pada saat kegiatan itu kalian bisa kerjasama bareng-bareng dalam satu kelas. Itu biasanya akan diadakan event semacam market day. Dan jadi dalam satu hari itu kamu harus jualan tapi memasak sendiri di sini ya. Selanjutnya untuk pengolahan di kelas 11 nanti kalian akan mempelajari tentang makanan khas Nusantara. Di antaranya kalian akan diajarkan untuk membuat kudapan dan masakan ya. Apa saja kudapan khas Jawa Barat, apa saja masakan khas Jawa Barat. Nanti kalian literasinya bisa lihat di berbagai macam sumber. Nah, nanti kita akan praktekkan semuanya di sini. Dari Sabang sampai Merauke itu akan dipraktekkan ya. Nah, selain dipraktekkan itu juga sama, tetap harus bisa dijual ya. Nah, itu gambaran produk pengolahan di kelas 11. Selanjutnya kalian di kelas 12 nanti akan mempelajari tentang makanan internasional ya. Jadi di kelas 12 kalian akan belajar bagaimana cara membuat makanan internasional, mulai dari kudapan juga sama sampai ke dessertnya. Jadi ada main course-nya, ada appetizer-nya, ada main course-nya, dan ada dessertnya. Selain itu juga nanti akan dipelajari baking ya, atau pembuatan kue di kelas 11 dan di kelas 12 ya. Jadi untuk kelas 10 cuma pengawetan saja, untuk kelas 11 dan 12 nanti kita akan belajar membuat kue. Nah, itu gambaran pembelajaran prakarya dan kewirausahaan di MAN 1 Sukabumi ya. Jadi kalian jangan misalnya sampai pusing dengan berbagai macam pembelajaran, tapi di sini juga ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa menggali kemampuan kalian di bidang yang lain. Mungkin di antara kalian ada yang pintar matematika atau pintar fisika atau pintar akuntansi dan lain-lain, tapi di satu sisi kalian mungkin punya keahlian-keahlian lain yang belum tersalurkan ya. Yang tadinya tidak bisa mungkin akan sangat bisa ditemukan bakat-bakat kalian nanti di sini ya. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu itu bisa menjadi gambaran kalian tentang pembelajaran keterampilan, khususnya di pembelajaran prakarya dan kewirausahaan di MAN 1 Sukabumi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lab prakarya dan kewirausahaan.